Kemarin 2019 banyak yang terpaksa mengusung PS karena nggak suka kepada yang satunya. Hari ini orang mengusung Anies, orang memilih Anies, orang ikut berjuang di barisan Anies bukan karena tidak suka sebelah sana, tapi secara umum karena memang Anies memiliki syarat untuk dimenangkan. Rekam jejak Anies tentu jauh lebih baik daripada dua kandidat lawannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies memiliki performa yang sangat menarik. Kalau yang lain masih ada marah-marahnya, masih ada temperamennya, masih ada mukul meja gitu kan. Ya. Sementara pemilih terbesar di Indonesia itu 57% itu Jawa, dan Jawa tidak suka kepada orang yang suka mukul-mukul meja. Jadi kalau kita bicara tentang rekam jejak, ya barangnya bagus, kemudian juga covernya bagus. Ada satu yang terakhir. Pada saat putaran pertama, satu hari sebelum putaran pertama Pilgub DKI, saya menulis judulnya Ahok tamat, Anies berkibar, AHY pemimpin masa depan. Maksudnya AHY kalah, tapi kalau saya bilang kalah kan gak enak saat itu. Kebetulan 2014 saya sama-sama di Pak Jokowi dulu. Saya bilang sama mereka, kita taruhan 1M kalau Ahok bisa menang, saya bilang. Dan malam coblosan pertama saya diundang sama teman-teman oleh Pak SBY, dan teman-teman mempresentasikan hasil survei dan kemenangannya ke AHY. Saya bilang ada satu faktor yang seringkali dilupakan. Apa itu? Debat. Anies itu lidahnya itu 8 meter. Artinya apa? Kemampuan untuk bernarasi, kemampuan komunikasi politik, dan kemampuan berdebat melampaui umumnya orang. Dan orang Indonesia itu kalau sudah debat capres, mayoritas mereka nonton. Dan terbukti di DKI, variabel ini yang paling menentukan. 90% orang DKI nonton debat, 80% memilih berdasarkan debat. Ya, itu. Jadi nampaknya ini akan terulang. Akan ada 2 putaran, misalnya sepertinya gitu. Akan ada 2 putaran. Putaran yang pertama mungkin PS kalah, ya seperti AHY kalah. Kemudian putaran yang kedua Anies sama sama Ganjar maju dan Anies menang. Ya, nampaknya suasana kemenangan sudah mulai terasa.